Sini saya akan menjelaskan harapan saya untuk kedepannya masa pendidikan di Indonesia. Memang yang kita ketahui selama lebih dari setengah abad Indonesia merdeka, tentu sangatlah sedih melihat kondisi pendidikan di Indonesia yang sangat memperhatikan jauh sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945 45 yang kita ketahui seorang anak bangsa yang terlahir untuk memperjuangkan pendidikan di bumi pertiwi kita ini, yaitu di Haidir Dewantara, pahlawan Indonesia yang dihormati sebagai Bapak Pendidik Nasional di Indonesia. Telah berubah payah berjuang melawan melawan pihak Belanda saat itu demi terpenuhinya pendidikan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat pribumi jelata. Melihat keadaan Indonesia saat ini memang sangat menyedihkan, bukan hanya permasalahan, saran, dan perasaan pendidikan Indonesia. Bahkan orang-orang seharusnya menjamin pendidikan di Indonesia itu pun justru mencuri hak-hak anak-anak bangsa dengan dengan melakukan korupsi dana pendidikan, dan seharusnya dapat dimanfaatkan bersama untuk kepentingan generasi muda Indonesia. Jadi di sini pendidikan yang hanya terpusat atau terfokus itu di perkotaan atau di mudah diterjangkau merupakan permasalahan utama di Indonesia. Sementara di daerah yang terpencil atau daerah terbatas justru kurang perhatian bahkan dicampakkan. Lebih perhatian bahkan lebih parah lagi, banyak anak-anak bangsa di daerah perbatasan yang tidak mengenal anak bangsa dan negaranya sendiri, apalagi mengenal pengetahuan umum. Bayangkan jikalau negara tetangga kita secara diam-diam memperhatikan masyarakat perbatasan dibandingin pemerintah kita yang menginstruksi mereka. Saya yakin akan ada pula si Padan dan Ligitan Prat 2, bahkan puluhan tahun ke depan ratusan bahkan ribuan luar Indonesia akan diambil alih oleh negara lain. Jadi di sini semua karena masalah negara kita yang menganggap sederhana permasalahan, akan perlunya perhatian lebih untuk masyarakat yang terpencil dan pembatasan, padahal perhatian itu sangat dibutuhkan oleh mereka dan tidak terjadi diskriminasi dan kesengsaraan yang jauh. Jadi kembali dalam permasalahan pendidik ini di Indonesia yang masih sangat kurang akan perhatian dari pemerintah, kondisinya, saran dan perasaan pendidikan yang mulai terkait hidupnya di daerah pelosok belumlah cukup untuk meningkatkan mutu pendidikan bangsa kita. Jadi pemerintah juga perlu memperhatikan tetangga pengajar yang dikirim ke daerah tersebut, bukannya mengirim tetangga pengajar yang profesional, tetapi mengirim tetangga pengajar yang memiliki masalah di daerah korban sebelumnya dan dimutasi di daerah penolakan. Itu yang bukan terjadi saat ini, tapi melainkan keadaan ini juga disebabkan karena keterbatasan infrastruktur dan ketragisan daerah pelosok yang menyebabkan rasa enggan tetangga pangkat di sini. Indonesia butuh tenaga pengajar yang betul-betul ikhlas dan tulus hati nuraninya, dan akan ke kemirisan pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah pelosok. Jadi kita sebagai masyarakat, bukan hanya pemerintah, harus meningkatkan perhatian terhadap saudara-saudara kita di daerah pelosok. Jadi
baiknya kita dari segi pendidikan maupun kesejahteraan. Selain memperhatikan kondisi pendidikan bagi anak-anak bangsa, pemerintah sangat perlu memperhatikan kesejahteraan tetangga negara kita, khususnya yang berjuang di teras luar negara kita. Jadi yang saya harapkan yang perlu dilakukan adalah mendengarkan bagian suara-suara mereka yang merasa ingin seakan lenyap lalu menyerap makanan yang di sekitar mereka. Kemudian memperhatikan mereka kelulusan dan berusaha tanpa harus ada kekhawatiran akan kian masifnya para tentang direktur ekonomi. Jadi harapan saya itu di pendidikan Presiden Jokowi ini dengan programnya Cita dia Niwacintanya akan dirasakan dampak positifnya oleh seluruh masyarakat, khususnya di daerah pelosok. Harapan saya jauh ke depannya Indonesia menjadi lebih baik, sebaik sumber daya manusianya. Semuanya ini dapat terwujud jikalau dimulai dari sekarang untuk meningkatkan mutu pendidikan anak-anak bangsa Indonesia. Bukan hanya di ibu kota, tetapi juga di daerah pelosok dan pembatasan. Oleh karena itu, Mari kita semua tumbuhkan rasa dan cinta kita terhadap sebangsa dan setanah air kita. Kita satukan niat kita untuk membangun Indonesia yang jauh lebih baik ke depannya. Kita buatkan tekad sama untuk mempertahankan dan melanjutkan apa yang ada saat ini. Kemudian marilah kita melangkah bersama-sama sebagai generasi muda untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan para pendahulu kita. Semangat, sekian dan terima kasih.